Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana kita diberi nikmat sehat sehingga dapat mengerjakan tugas kuliah ini. Tidak lupa salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Muhammad SAW. Yang kedua kalinya, di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang ibadah dan contoh pembelajaran sesuai program studi pendidikan tarik. Dilihat dari buku Ustadz Isnan Ashar LC, Silsilah Tafsir Ayat Ahkam, kata ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu al-ibadah. Kata ini merupakan pola masdar dari kata kerja badaya, budu, yang berarti ketaatan. Iman al-Bagawi juga mendefinisikannya sebagai kehinaan diri dan ketaatan yang berdasarkan ketundukan. Pengertian ibadah di sisi lain juga didefinisikan oleh berbagai faktor dari perspektif syariah. Orang-orang kebanyakan belum mengetahui arti dari jenis ibadah, sehingga sebagai dari kita hanya fokus pada ibadah tertentu, misalnya sholat, zakat, puasa. Padahal ada segudang jenis ibadah yang perlu kita pahami berdasarkan arti ibadah yang sangat luas. Yang pertama itu saya akan menjelaskan jenis-jenis ibadah dalam Islam. Dalam buku Ustadz Isnan Ashari LC, Silsilah Tafsiran Ayat Ahkam, ibadah dikategorikan menjadi 4 berdasarkan perbuatannya, yaitu yang pertama ibadah qalbiyah. Apa sih itu ibadah qalbiyah? Ibadah qalbiyah adalah artinya semua ibadah dilakukan sesuai aktivitas akal. Jika ibadah ini mencapai i'tiqad atau keyakinan seperti akan selain i'tiqad sebagai cinta Tuhan, atau dalam bentuk tafkur sebagai kontemplasi terhadap ciptaan Tuhan. Yang kedua yaitu ibadah qauliyah. Jenis ibadah ini melakukan melalui kegiatan lisan, misalnya membaca Al-Quran, kemuliaan, tamrid, takbir, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah jenis ibadah yang dilakukan melalui aktivitas anggota badan. Contohnya termasuk sholat, puasa, dan yang keempat yaitu ibadah ma'aliyah adalah jenis ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba yang menyumbangkan hartanya, misalnya membayar zakat atau bersedekah. Kemudian saya akan membahas mengenai ibadah berdasarkan rukun Islam. Nah, rukun Islam sebagai dasar ilmu agama Islam telah diajarkan sejak awal agar umat Islam dapat lebih memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rukun Islam merupakan dasar atau pondasi Islam dan harus selalu diamalkan agar keimanannya tetap terjaga sepanjang hayat. Dalam menjalankan rukun Islam, ada syarat-syarat tertentu yang menjadikan wajib, sunnah, atau tidak wajibnya suatu ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, la ilaha illallah, dan Muhammadar Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Quran Surat Al-Bukhari dan Muslim. Berikut penjelasan singkat mengenai rukun Islam. Yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat diujarkan oleh umat Islam sebagai bukti keyakinannya dalam menerima Islam dan integrasinya dalam menjalankan syariah wajib. Kata-kata dari 2
ayat syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan membaca 2 kalimat syahadat, seorang muslim percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan hanya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Muslim harus percaya bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah Tuhan yang disembah, tetapi utusan dari Allah Ta'ala di dunia untuk menyampaikan pesan Islam. Yang kedua yaitu sholat. Sholat dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan, mulai dari sholat subuh dari pagi hari sampai sholat isya pada malam hari. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, dia bersabda, pertama yang diwajibkan sholat kepada Rasulullah SAW adalah 2 rakaat kecuali maghrib, yaitu 3 rakaat. Kemudian Allah menyempurnakan jumlah rakaat zuhur, asar, dan isya menjadi 4 rakaat dalam kondisi hadir atau tidak safar, dan ditetapkannya sholat di waktu safar sebagaimana kewajiban awal 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu puasa. Rukun Islam ketiga adalah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Puasa berarti menahan diri dari makanan, minuman, hubungan perkawinan, membatalkan puasa dari matahari terbit hingga terbenam. Hikmah puasa adalah melatih diri untuk melawan hawa nafsu seperti makan berlebihan, amarah, dan lainnya. Yang keempat yaitu zakat. Zakat ada 2 jenis zakat dalam Islam, yaitu zakat fitrah, makanan pokok, dan zakat mal, harta mencapai nisab atau haul. Zakat fitrah akan dibayarkan selama bulan Ramadan dan sebelum memasuki Idul Fitri. Zakat mal saat ini disimpan selama 1 tahun dan dibayarkan setiap tahun dari harta atau kekayaan atau penghasilan yang nisab setara dengan 85 gram emas. Zakat ini sangat berguna dalam membantu orang-orang miskin dan tidak mampu untuk memakmurkan kehidupan mereka, sebagaimana Allah berfirman, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf, dan dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menyebarkan kalau 8 golongan ini ialah fakir, miskin, orang yang mengurus zakat, mu'alaf, pembebasan budak, orang yang terlilit hutang, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan haji. Sembahyang haji ke tanah suci dilakukan setiap bulan haji atau Zulhijjah. Haji adalah kewajiban bagi umat Islam jika mereka mampu secara fisik dan finansial. Haji wajib bagi yang mampu karena perjalanan ke tanah suci membutuhkan persiapan mahal dan membutuhkan persiapan fisik dan mental yang akan menjalaninya. Sesuai dengan jenis ibadah yang ketiga yaitu amaliyah, dan menurut rukun Islam yang kedua yaitu sholat, itu adalah tiang agama yang wajib dilaksanakan, sebagaimana contoh dalam kegiatan menari. Di saat latihan menari dan mendengar suara azan diwajibkan untuk segera mencari musola yang ada di kampus, sekolah, dan bersegera sholat. Bukan semena-mena sedang latihan menari kita lupakan kewajiban yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai firman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi pembelajarannya adalah
di dalam geladi nari ketika kita sedang mengikuti kegiatan menari dan tertibalah mendengar suara azan. Kemudian mencari lampu sholat terdekat agar cepat-cepat sholat agar hati menjadi tenang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.